persiapkan gitu segala sesuatunya Basarnas. Apabila ada kejadian-kejadian yang sebetulnya tidak kita inginkan gitu ya. Ada kecelakaan-kecelakaan dan sebagainya. Nah, untuk itu memang Basarnas harus menyiapkan seluruh peralatan yang erat kaitan hubungannya dengan hal-hal tersebut gitu. Misalnya ada bagaimana apabila ada eksiden pesawat gitu ya. Dan ini kalau lihat datanya yang sering terjadi terutama di Papua, pesawat kecil perintis-perintis ini ya. Nah, bayangkan kalau jatuhnya di hutan misalnya yang sulit untuk dijangkau gitu. Nah hal-hal ini ya apa yang harus dipersiapkan oleh Basarnas. Waktu dengan kepala komandannya ya, kepala Basarnas itu menjelaskan bahwa salah satunya ada helikopter yang dulu sepertinya tidak bisa dipakai lagi tapi diperbaiki gitu ya. Nah, mohon maaf nih Pak Ketua, ada berapa itu langsung? Ada berapa Pak helikopter yang diperbaiki? 2 ya, 2 udah bisa. Itu saya kira luar biasa. Jadi di samping juga Basarnas tentunya harus ada komunikasi kan, itu pasti ada lah komunikasi dengan seluruh jajaran terutama yang mempunyai peralatan-peralatan yang bisa secara bersama gitu apabila ada kejadian baik itu di darat, udara gitu ya, yang akhirnya di darat gitu, ataupun juga yang paling banyak dari data yang kami terima gitu di laut ya. Nah ini jadi sudah lumayan, alhamdulillah sudah luar biasa Basarnas memperbaiki 2 helikopter sekarang bisa dipakai gitu. Nah yang kita inginkan juga koordinasi dengan misalnya TNI gitu ya. TNI ya tentu pasti itu dilakukan kalau ada suatu eksiden yang besar seperti yang beberapa tahun yang lalu gitu. Ada pesawat gitu ya. Pesawat yang jatuh di laut gitu. Nah, ini semuanya tentu turut membantu gitu dengan leading sektornya ya tentu harusnya Basarnas gitu ya. Kalau di laut tentu dengan angkatan laut gitu ya. Kalau di darat dengan angkatan darat dan yang lain-lain yang notabene punya peralatan gitu ya. Kalau di laut ya bicara laut tentu TNI Angkatan Laut punya banyak sekali peralatan yang bisa diandalkan untuk membantu gitu, Basarnas dalam rangka SAR-nya, Search and Rescue-nya ya. Jadi pertolongan jiwa untuk korban yang apabila terjadi kecelakaan. Saya kira ini. Nah, kami melihat memang sangat kurang gitu, dan anggaran yang terbatas itu Basarnas saja mungkin untuk menyiapkan kapal-kapal seperti yang ada kami lihat itu, saya tidak tahu tipenya apa itu, tapi seperti di Labuan Bajo lah yang gede ya, besar itu. Nah mestinya kan seperti itu gitu di setiap provinsi ataupun di setiap tempat-tempat yang strategis gitu. Pangkalan-pangkalan Basarnas yang strategis di seluruh Indonesia. Bayangkan itu, Indonesia ini begitu luas dan bagaimana jangkauan Basarnas itu untuk lebih cepat mencapai suatu titik tujuan yang tentu sudah diperhitungkan secara matang itu ya. Dan di perairan Laut Cina Selatannya, bisa di Laut Jawa gitu dan sebagainya. Nah, saya kira ini yang paling tahu adalah pihak Basarnas sendiri, tapi maksud saya mari kita dukung itu, dan kami tidak lihat secara detail ini loh. Untuk ini kami membuat ke depan ini kapal patroli yang canggih gitu ya,
bukan patroli, maksudnya kapal untuk keselamatan ya, untuk yang dipakai untuk search and rescue yang canggih ada berapa, kebutuhannya berapa, oh ini baru bisa berapa gitu ya. Nah, ini yang kita ingin tahu gitu. Nah, untuk BMKG tentu juga